Oke anak-anak, sebelum mulai kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran pada saat kita belajar dan diberi ilmu yang berguna juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran akan Bapak absen dulu. Yang pertama Dimas, Dina, Malik, Indah, Sabrina, Mita, Suci ya, Yuni Wintari, Yani, Yanto. Oke, selanjutnya buka buku kalian di halaman 5. Ada yang udah baca belum di rumah di bab 1 penghargaan pegawai? Masih belum ada. Oke, di sini coba Bapak jelaskan. Sini ada beberapa kompetensi inti. Yang pertama, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Oke, yang selanjutnya melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Bisa kalian lihat di sini di bawahnya ada peta konsep. Di sini ada penghargaan pegawai, terus di bawahnya ada pengertian penghargaan. Di sampingnya ada masalah yang muncul pada pemberian penghargaan. Di sini coba Bapak jelaskan sedikit ya tentang pengertian penghargaan. Yaitu penghargaan didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi. Penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan pembayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitasnya guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Sini juga ada beberapa jenis-jenis penghargaan. Baik, yang pertama ada pengertian dari para ahli. Yang pertama, Mahsun mengutarakan bahwa pada dasarnya terdapat 2 tipe penghargaan sebagai berikut, yaitu penghargaan sosial dan penghargaan psikis. Yang sosial berupa pujian dan pengakuan diri dari dalam dan luar organisasi yang merupakan faktor penghargaan ekstrinsik. Contohnya ini misalnya kalian udah bekerja dengan baik, kalian mengikuti lomba nih, itu mendapat piagam penghargaan. Terus misalnya juga kalian kerja terbaik nih bulan ini, kan biasanya ada di pampang tuh piagam of the moon. Itu bisa termasuk dari penghargaan sosial. Dan yang kedua ada penghargaan psikis yang berkaitan dengan harga diri, kepuasan, dan kebanggaan atas hasil yang dicapai. Biasanya sih ini misalnya kalian mendapat pujian dari atasan. Kalau kalian udah kerjain dengan baik, benar, sesuai deadline, ini biasanya ada pujian dan sanjungan dari atasan kalian gitu. Nanti mungkin kalian udah kerjaan nantinya. Selanjutnya di sini ada tujuan penghargaan, bisa kalian baca di halaman 6. Tujuan pemberian penghargaan adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, dan stabilitas karyawan. Di sini ada beberapa, nanti bisa kalian baca. Nih saya coba jelaskan 5 saja. Yang pertama, ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama dengan memberi penghargaan. Ikatan kerjasama terjalin formal antara perusahaan dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan perusahaan wajib membayar penghargaan sesuai dengan perjanjian disepakati. Ini mungkin termasuk kayak misalnya kontrak kerja gitu. Terus yang kedua ada kepuasan kerja.
yaitu penghargaan akan membuat karyawan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Terus yang ketiga ada pengadaan efektif. Jika program penghargaan yang ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas untuk kebutuhan perusahaan akan lebih mudah. Terus ada juga nih yang paling penting, disiplin. Pemberian penghargaan yang cukup besar diharapkan akan meningkatkan disiplin karyawan. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku. Gitu. Terus yang selanjutnya di bawahnya ada kriteria penghargaan. Penghargaan dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu diperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Penghargaan yang tidak bernilai di mata penerima tidak akan memotivasi penerima untuk berprestasi. Oke, yang selanjutnya yang kedua, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Yaitu jika penghargaan yang disediakan jumlah tidak signifikan, dampaknya dapat berlawanan dengan usaha untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Ada yang tahu nggak nih faktor-faktornya apa aja? Oke, yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yaitu jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka penghargaan relatif sedikit. Oke. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan relatif banyak. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar kurang, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Betul. Yang selanjutnya, organisasi karyawan. Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, maka tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Makanya kan banyak tuh yang demo-demo untuk kenaikan gaji dan lain-lain. Mungkin itu termasuk yang kecil gitu. Selanjutnya, produktivitas kerja karyawan. Oke. Jika produktif kerja karyawan baik dan banyak, maka penghargaan akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka penghargaannya kecil. Jadi gini, misalnya kerja kalian bagus nih, memuaskan, sesuai dengan deadline, gak untuk pekerjaan, nah itu mungkin akan intensif kerjanya dinaikkan ataupun gajinya akan dinaikkan. Bisa juga kalian dinaikkan jabatan untuk pindah jabatan sebagai kepala bagian gitu. Selanjutnya, pemerintah dengan undang-undang dan di sini menetapkan besarnya penghargaan minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya organisasi tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya penghargaan bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dan dari tindakan sewenang-wenang. Jadi misalnya kalian kan di sini UMK-nya di Jakarta kan 4,2. Nah itu untuk yang itu jangan sampai di bawah 4,2 untuk perusahaan atau organisasi yang besar. Gitu. Selanjutnya ada biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Jadi gini, mungkin di setiap daerah berbeda-beda, kayak misalnya di Kalimantan, di Jakarta, di Sulawesi. Nah itu untuk UMK-nya di daerah Sulawesi dan Jakarta pasti beda. Karena kenapa? Karena di Jakarta untuk biaya hidupnya sangat relatif tinggi gitu. Selanjutnya, posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau penghargaan lebih besar. Sebaliknya, jika karyawan menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji atau penghargaan yang kecil.
Jadi semakin tinggi posisi jabatan karyawan, semakin besar juga gajinya dan semakin juga besar tanggung jawabnya. Karena ada istilahnya high risk high return gitu. Oke, selanjutnya ada pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka penghargaan akan semakin besar. Oke, di sini saja ada masalah yang muncul pada pemberian penghargaan. Ada beberapa. Yang pertama, hal-hal yang mempengaruhi adanya masalah penghargaan yaitu perilaku yang tidak etis. Karena ada tekanan untuk berprestasi, insentif dapat mendorong karyawan untuk berbohong, menutupi informasi negatif atau menjatuhkan rekan sendiri agar terlihat lebih baik. Sini ada hal-hal yang mempengaruhi adanya masalah penghargaan. Yang pertama, perilaku yang tidak etis. Karena ada tekanan untuk berprestasi, insentif dapat mendorong karyawan untuk berbohong, menutupi informasi negatif atau menjatuhkan rekan sendiri hanya agar terlihat lebih baik di depan atasan, seperti itu. Selanjutnya ada efek negatif dari semangat bekerja sama. Karyawan dapat menahan informasi ketika mereka merasa bahwa informasi yang disampaikan kepada rekannya akan membuat rekan kerjanya menjadi berprestasi. Yang ketiga, kesulitan dalam penilaian kerja. Pada tingkat karyawan, atasan yang menilai harus berusaha menilai kerja individu dan kontribusi kelompok untuk menghindari penilaian berdasarkan bias personalitas. Jadi biasanya kan kalau kerja itu kan ada penilaian kerja atau penilaian akhir atau PA. Nah di situ tuh para atasan tuh menilainya secara individu gitu. Oke, selanjutnya ada ketidakpuasan pekerjaan dan stres. Sistem kompensasi dapat meningkatkan produktivitas, namun menurunkan tingkat kepuasan kerja. Semakin pembayaran insentif dikaitkan dengan kinerja, semakin banyak unit atau kelompok yang tidak kompak sehingga karyawan semakin tidak bahagia. Yang terakhir, potensi menurun dorongan intrinsik. Sistem kompensasi dapat mendorong karyawan untuk melakukan apapun untuk mendapatkan insentif uang, dan dalam prosesnya merusak bakat dan kreativitasnya, sehingga karyawan yang tadinya bekerja dan membantu perusahaan tanpa pekerjaan uang akan menolak melakukan pekerjaan bila tidak ada imbalan uang. Oke, selanjutnya ada tata cara menangani penyalahgunaan penghargaan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, pemimpin perusahaan memberi peringatan lisan kepada pegawainya melakukan kesalahan. Yang kedua, teguran keras diberikan jika pegawainya tetap melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, memberikan peringatan tertulis. Yang keempat, pengurangan tanggung jawab. Yang kelima, penggantian posisi jabatan. Oke, di sini ada alternatif norma pemberian penghargaan. Yang pertama, kesesuaian tujuan atau goal congruence, yaitu setiap organisasi publik pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sedangkan setiap individu dalam organisasi mempunyai tujuan individual yang sering tidak selaras dengan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, ada keadilan atau equity, yaitu penghargaan harus dialokasikan secara proporsional dan mempertimbangkan besarnya kontribusi setiap individu dan kelompok. Dan yang ketiga, kesamarataan atau equality, yaitu penghargaan juga harus didistribusikan secara merata bagi semua pihak, individu maupun kelompok. Nah, di sini ada hukuman dan punishment. Ada yang tahu nggak nih definisi hukuman atau punishment? Di sini hukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan akan Bapak beri tugas. Di sini tugasnya kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 2 orang, yaitu berpasang-pasangan. Nah, di sini Bapak akan meminta kalian untuk meringkas atau merangkum dari penjelasan yang Bapak jelaskan atau melalui buku yang sudah kalian pegang. Nah, di situ kalian ringkas. Setelah diringkas, kalian harus menentukan nih siapa pembaca dan pendengarnya. Jadi ibaratnya coba kalian jelaskan, nanti dijelaskan di depan.
di antara kalian berdua itu. Oke. Kalau Bapak kasih waktu 15 menit untuk merangkumnya. Baik, sudah semua kelompok yang maju. Masih ada pertanyaannya, masih belum tahu atau masih belum paham? Baik, jika nggak ada pertanyaan, Bapak akan simpulkan pelajaran hari ini, yaitu penghargaan pegawai sangat penting terhadap karyawan karena itu bisa meningkatkan kinerja kita atau kinerja kerja kita menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.